Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat heading. Ya, jadi nanti kita akan membuat heading dengan cara mengelola style yang ada di Microsoft Word. Nah, fungsinya apa heading ini? Fungsinya itu seperti bookmark, ya. Jadi ketika ini halaman judul, kita menuju ke bab 1, kita tinggal klik bab 1, maka dia akan menuju ke halaman bab 1. Ketika kita klik bab 2, dia akan menuju ke bab 2. Jadi proses perpindahannya pun lebih cepat, ya. Ini biasanya nanti ketika saudara akan mengumpulkan TA, nanti diminta untuk membuat bookmark, ya. Salah satu membuat bookmarknya paling mudah itu yaitu dokumen kita buat pengaturan heading. Lagi pula memudahkan, ya. Ini contohnya, ini ada 166 halaman. Ketika kita menuju ke halaman 26, satu persatu kita mencarinya susah. Tapi dengan adanya heading ini, kita lebih mudah untuk menuju ke halaman yang diinginkan. Nah, contoh pada video kali ini saya gunakan, ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya, Ahmad Misbahul Munir. Ya, kenapa saya gunakan sebagai contoh? Karena pada tugas akhir yang dibuat, ya, dia membuat sebuah sistem informasi penunjang kompetensi lulusan atau SIPKOL. Jadi memang karyanya ini bermanfaat untuk fakultas, ya, khususnya bermanfaat untuk Universitas Semarang, khususnya untuk Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya. Jadi memang karyanya sangat bagus sehingga sampai saat ini digunakan. Nah, ini contoh bimbingan saya, ya. Jadi ini video ini saya khususkan, ya, umumnya untuk masyarakat luas, khususnya untuk mahasiswa bimbingan saya, karena zaman sekarang ini bimbingannya pun online. Kalau sebelumnya kita bimbingan tatap muka, tapi karena situasi dan kondisi bimbingannya online, sedangkan saya harus ngecek filenya satu persatu, ya, sementara saya harus menjelaskan ke banyak mahasiswa gimana caranya membuat sebuah heading. Nah, dengan ada video ini, mudah-mudahan bimbingan saya nanti bisa terbantu, ya, gimana caranya untuk membuat heading pada Microsoft Word, ya. Ini contohnya, kita bisa klik daftar tabel, kita bisa klik landasan teori, dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya ketika kita buat PDF, ya, nah, ini sudah ada bookmark-nya. Ini sudah ada bookmark-nya. Jadi nanti kalau di perguruan tinggi kami di USM, khususnya di FTIK, itu setiap tugas akhir itu dibuat semuanya menjadi satu file, ya. Kemudian nanti dibuat menjadi bookmark seperti ini. Jadi kita menuju ke halaman landasan teori, menuju ke pendahuluan, ataupun menuju ke bab implementasi dan seterusnya, itu lebih mudah dengan adanya bookmark ini. Nah, itu pengantar dari saya, ya, gimana caranya membuat sebuah bookmark. Kita mulai saja, ya. Ini dokumennya sudah saya copy paste, ya, tapi formatnya masih format, nah, seperti ini. Jadi ini dokumennya, ini ada, tidak semuanya saya copy, ya, beberapa yang saya copy, kemudian nanti kita akan mengatur untuk penggunaan bookmarknya. Nah, kita mulai bab 1 ini, ya. Bab 1 ini nanti kita akan gunakan bookmark. Yang pertama, untuk penggunaan bookmark kita menggunakan style, ya, ini style yang ada di Microsoft Word.
kita akan mengatur stylenya. Ya, kita akan mengatur stylenya. Nah, untuk pengaturan style supaya nanti akan tampil di Bookmax yang ada di sini. Ini kan nggak ada Bookmax-nya ya, di sini kosong ya. Beda dengan yang ini. Nah, ini sudah ada Bookmax-nya ya. Sudah ada Bookmax-nya. Tapi dokumen yang sebelumnya belum ada sama sekali. Kita akan mencoba membuat Bookmax di Microsoft Word. Yang kita gunakan yaitu heading ya. Heading ini yang akan kita gunakan untuk membuat bookmark. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa, jadi nanti untuk bab itu nanti berada di tengah ya. Kemudian dia akan menggunakan heading 1, latar belakang nanti ada di kiri. Ya, ini bab, ini subbab, nanti ada sub-sub bab lagi. Oke, kita mulai untuk pembuatan headingnya. Nah, di sini sudah ada headingnya. Kita mulai bab 1 nanti berada di heading 1 di tengah sini. Kemudian latar belakang subbabnya ada di sebelah kiri. Kemudian ada subbab lagi. Jadi yang pertama untuk bab ini kita gunakan heading 1 dengan cara klik kanan heading 1. Kemudian kita pilih modify, klik kanan modify. Kemudian nanti akan menampilkan tombol namanya Modify Style ya. Jadi akan menampilkan kotak dialog namanya Modify Style. Kemudian yang pertama kita ubah yaitu warnanya. Warnanya kita buat menjadi warna hitam. Kemudian tulisannya tebal, saya klik tombol bold. Ya. Ukurannya 12. Fontnya saya ubah menjadi Times New Roman. Ini, kemudian saya klik tombol perataannya rata tengah di sini. Ya, perata tengah. Kemudian saya akan atur untuk spasinya. Pengaturan spasi ada di format. Pilih paragraf. Ya, kita pastikan untuk spacingnya before-nya 0, after-nya 0, length spacing-nya saya gunakan spasi 1,5. Setelah itu klik tombol OK, klik tombol OK. Nah, caranya bagaimana penggunaannya? Kita tinggal klik bab 1, kemudian kita klik heading 1. Nah, ya, nanti di sini otomatis akan ada namanya bab 1. Kemudian kita ke bawah, kita cari bab 2. Nah, ini bab 2. Saya ganti halaman ya, Ctrl Enter, page break ya. Saya klik heading 1. Ini bab 1, bab 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian pendahuluan itu juga sama. Pendahuluan itu harusnya dia ikut menjadi bab 1. Nah, kita klik heading 1 lagi. Nah, cuma tampilan di headingnya itu nanti bab 1 pendahuluannya di sini, bab 2 landasan teori, saya klik heading nanti juga tampilannya seperti ini. Nah, ini menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena nanti ketika akan dibuat daftar pustaka daftar isi otomatis itu nanti akan ke bawah. Saya coba ya. Ctrl Enter di sini. Saya coba buat daftar isi otomatis di menu referen ya. Klik menu referen. Syaratnya harus ada headingnya dulu ya. Harus ada headingnya, nanti dia akan membuat daftar secara otomatis. Kemudian table of content. Saya pilih ini. Ya. Jadi di sini ya kalau ini nanti tinggal diganti ya. Ini diganti misalkan daftar isi ya. Ini di blok. Ini contoh ya, contoh ini warna fontnya adalah hitam, kemudian rata tengah, tebal misalnya fontnya Times New Roman, ukurannya misalkan 12. Ini contoh, ya, ini udah jadi. Cuma permasalahannya bukan seperti ini yang saya inginkan. Ini nanti otomatis. Jadi ketika saya klik pakai kontrol ya, nah ini berarti nanti dia menuju ke landasan teori. Ya. Cuma bukan seperti ini yang saya inginkan. Yang saya inginkan bab 1 spasi pendahuluan. Ya, kalau seperti ini kan ini ada bab 1 sendiri, ada pendahuluannya sendiri. Nanti pembuatan ini kita ajarkan ya. Kita ajarkan. Gimana caranya membuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, daftar gambar juga otomatis. Jadi kita nggak manual
ke bawah, oh ini halaman berapa, ke atas lagi halaman 11, ke bawah, ke atas lagi halaman 12, itu nggak capek seperti itu. Tapi kita buat gimana caranya? Secara otomatis. Oke. Ini berarti menurut saya kurang sesuai, karena harusnya setelah bab 1 ini ada pendahuluan, bukan pendahuluan di bawahnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik bab 1 ini, ya, kita klik bab 1 ini, ya. Ini saya tekan tombol delete di sini. Jadi bab 1 pendahuluan gabung, ya, gabung, tapi nanti dia ke bawah dan di sininya nanti akan gabung. Saya ulangi. Bab 1 pendahuluan, struktur Microsoft Word-nya itu bab 1 bawahnya pendahuluan. Tetapi struktur heading-nya itu bab 1 pendahuluan itu jadi 1. Fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti kita akan membuat daftar isi, tulisan bab 1 pendahuluan itu digabung menjadi 1. Ya. Kalau seperti ini kita akan kesulitan. Ini sudah sesuai, tetapi ini tidak sesuai. Ya. Seperti ini sesuai, tapi ini tidak sesuai. Nah, gimana caranya kita memadukan keduanya? Ya. Caranya di sini ya, bab 1 spasi, kita pakainya pakai menu page layout. Ya, saya klik page layout. Kemudian saya pilih tombol break. Ya. Kemudian saya pilih track text wrapping. Nah, turun, tapi ini masih tetap. Oke, saya ulangi. Saya undo ya. Nah, syaratnya kursornya ada di sebelum huruf P, ya. Klik menu page layout, pilih break, kemudian pilih text wrapping. Nah, ini jatuh ke bawah, ini tetap. Sekarang kita lihat daftar isinya, ya, daftar isinya. Ini saya update ya, update enter table. Nah, ini yang saya maksud. Jadi beda ya. Di sini sesuai, di sini juga sesuai. Kita menggunakan page layout, break, sama text wrapping. Nah, sekarang kita coba untuk yang bab 2. Bab 2 akan kita buat sama. Klik bab 2, ya. Ini saya delete dulu ke sini, ya. Ini sudah sesuai, tapi ini belum sesuai. Saya klik menu, kursornya ada di sebelum huruf L ya. Page layout, pilih break, kemudian pilih text wrapping. Sesuai ya. Ini atas ke bawah, ini sejajar. Sehingga ketika kita lihat daftar isinya, ini masih belum sesuai. Ketika saya update table, update, nah ini otomatis sesuai. Ya. Nah sekarang gimana pertanyaannya kalau ininya nggak kelihatan, ini menampilkan di mana navigation-nya? Mungkin loh ini saya sudah ada navigation-nya, tapi gimana kalau misalkan belum ada navigation-nya? Ini saya ulangi ya. Cara menampilkan navigation, ya, itu ada di menu view. Klik menu view, kemudian kita centang tombol navigation pane-nya. Nah, tampil ya. Hilangi navigation-nya ditampilkan. Ya, jadi kita tambah space ini. Ini navigation ini fungsinya untuk menampilkan heading, menampilkan page, ya, menampilkan result, ya. Nanti juga bisa digunakan sebagai fungsi pencarian. Oke, kita sudah mengatur untuk heading 1. Sekarang kita akan lakukan pengaturan untuk heading 2. Ya. Ini sudah ada heading 2. Kalau kita klik kan masih seperti ini kan, heading 2. Ya. Ini aslinya normal ya. Ini heading 2. Kita ubah, klik kanan heading 2. Jadi urut-urutan ya. Ini kalau ini heading 1, nanti subnya itu heading 2, sub-subnya nanti heading 3, heading 4 dan seterusnya. Nanti akan kita lihat di contoh.
Heading 2 maaf, kita klik kanan heading 2, kita tekan modify, kita ubah warnanya hitam, tebal, ukuran fontnya adalah 12, fontnya adalah Times New Roman, kita atur perataannya rata kiri rata kanan, kita atur format, paragraf, kemudian kita atur untuk spacingnya, spacing itu jarak antara atas ke bawah, before sebelumnya, after itu berarti sesudahnya. Ini ada previewnya. Ini 0, line spacingnya 1,5, klik tombol OK, OK. Ya, ini sudah berubah. Kita cari ke bawah lagi 1.2, klik aja heading 2. Ini ya. 1.3 heading 2. Lebih simpel ya. 1.4 heading 2, 1.5 heading 2, kemudian 1.6 heading 2. Bab 2 kita cari ya. Ini enggak semuanya ya, ini hanya, nah ini kita lebih simpel penggunaannya. Penggunaannya lebih simpel. Nah, ini penggunaannya. Nanti ketika kita update data isinya, nanti akan update secara otomatis. Update table, ya, otomatis. Seperti ini. Ya. Oke, kemudian tulisannya ya. Tulisannya. Jadi kalau acuan saya, kita pakai heading 1, heading 2. Kalau tulisan, karena dia tidak menggunakan, nanti kita akan gunakan fungsi, karena ini di normal, nanti kita akan normalkan ya. Caranya normal, klik kanan, modify, format, paragraf, before 0, after 0, spacingnya 1,5, klik OK. Oh, fontnya lupa, fontnya 12 Times New Roman ya. Kemudian dia rata kiri rata kanan, klik tombol OK. Di sini, nah, berubah otomatis ya. Nah, ini berubah secara otomatis. Kita lihat ke bawah, dia nanti akan berubah secara otomatis. Lebih simple ya, simple. Kalau mau diubah menjadi paragraf misalnya, nah ini jadi paragraf, berarti normalnya klik kanan, modify, format, paragraf, kemudian spesialnya saya pakai first line 1,27, nanti dia akan menjadi paragraf. Oke. Nah, ini ya, ini paragrafnya otomatis. Ini latar belakang kita kembalikan, modify, kemudian format paragraf. Nah, ini non. Oke. Ya. Ini otomatis. Jadi nanti ke bawah pun juga dia sudah otomatis. Nah, sekarang saya akan menggunakan sub-subbab ya. Ini sub-subbab ya. Oh, ini. Sub-subbab. Jadi ini nanti menjadi subbab dari rumusan masalah. Kita akan gunakan heading 3. Nah, pertanyaannya gimana kalau heading 3 nggak ada misalnya? Saya hapus ya. Ini adanya hanya heading 1, heading 2. Tapi heading 3 tidak ada. Gimana cara membuat heading 3? Ya. Cara membuat heading 3, kalau belum ada, di style ini ada kotak kecil di bawah, ada panah ke bawah ya, condong ke kanan, kita klik tombolnya, akan tampil style. Kemudian saya pilih manage style. Jadi saya pilih manage style di sini. Saya tampilkan. Kemudian ada edit, ada recommend ya. Saya buat recommend. Saya centang heading 3, saya klik tombol show. Menampilkan ya. Oke. Nah, tampil heading 3 ya. Nah, ini tampil heading 3. Heading 3, heading 4 dan seterusnya ya.
Kita ubah sama ya di sini ya. Modify, warnanya hitam, kemudian ukurannya 12, Times New Roman. Nah, ini akan kita atur ya. Format paragraf, jaraknya, kemudian ini adalah bukan first line tapi pakainya hanging. Nah, hanging nanti seperti ini. Jaraknya misalkan seperti ini, 1, atau 1 ya. Oke, klik oke. Ya. 2 juga sama, 2 saya pakainya heading. 3. Ini 3 sama heading. 3. Ya, ini juga sama. Dan 3. Nah, nanti tampilannya di sini, ya. Ini nanti saudara bisa sesuaikan sendiri untuk style-style yang ada di sini ya. Tinggal ditampilkan aja. Ini untuk headingnya. Kalau nambahkan tinggal diklik Add to Style Gallery. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi misalkan heading 3 hilang ya, remove ya, menampilkannya kita tinggal klik di sini, heading 3, klik kanan, pilih Add to Style Gallery. Nah. Sehingga nanti daftar pustakanya, daftar isinya, ini diubah dulu ya. Ini format paragraf, ini bukan first line tapi noun ya. Sehingga daftar isinya nanti kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Nah, nanti daftar isinya kita sesuaikan. Atau kalau enggak ini tinggal dibuat normal gitu ya daftar isinya. Harusnya 1.21, 1.31 ya, itu yang menjadi subbab. Ini kan hanya contoh gimana caranya kita menggunakan sebuah heading ya, gimana caranya membuat sebuah heading. Kalau dihilangi ya kita tinggal kembalikan aja. Normal ini kan. Nah, ini kan normal kan? Sehingga ketika di daftar isi nanti kita tinggal sesuaikan. Update tabel ya, seperti ini. Oke, ini untuk penggunaan heading. Nah, yang di atas bagaimana? Jadi, saya tekankan untuk bimbingan saya, itu semua file jadi satu. Semua file jadi satu itu termasuk yang bagian atas. Ya. Nah, ini juga sama. Ini nanti juga akan dibuat menjadi satu ya. Ini akan dibuat menjadi satu. Heading satu. Gini kan? Kemudian bawahnya pernyataan ini ya. Ini kontrol heading 1. Nah, nanti tinggal pernyataan. Kemudian pengesahan, kontrol enter. Heading 1. Pengesahan, kemudian abstrak. Pengesahan tugas akhir, abstrak, kontrol enter, heading 1, di sini ada abstrak, kemudian abstrak bahasa Indonesia, heading 1, ya. Kemudian kata pengantar, heading 1 juga. Nah, ini ya, ini daftar isi sama ya, heading 1. Nah, ini contohnya. Jadi kita menuju abstrak, menuju pengesahan, ya. Ini. Jadi ketika kita update datanya, nah ini ada. Coba ini masih halaman pakai halaman abjad ya, halaman numbering ya, 1, 2, 3 ya. Nanti
Di video berikutnya akan kita bahas gimana caranya untuk yang atas ini halamannya pakai Romawi, tapi yang paling bawah ini halamannya pakai halaman alfabet, halaman numerik ya, halaman angka. Oke, itu untuk penggunaannya. Jadi ketika ini sudah jadi, ya sudah jadi, kita akan buat menjadi PDF di sini. Saya akan buat menjadi PDF, itu lebih mudah. Ini contoh yang sudah jadi, ya, ini yang sudah jadi. Saya tinggal save as file, save as, ya, kemudian simpan di mana. Setelah itu kita tentukan tipenya adalah saya simpan menjadi PDF. Kemudian jangan lupa klik tombol option, ya. Nah ini yang paling penting, include non-printing information. Saudara bisa centang create bookmark using, ya, create bookmark using. Ini kita gunakan heading. Kita klik tombol OK. Ini misalkan saya kasih nama, ya ini ya, tugas akhir Ahmad Misbahul Munir. Saya klik tombol save. Oh, ini sudah ada ya. Saya ganti aja namanya. TA Ahmad Misbahul Munir. Klik tombol save. Dan nanti akan menuju ke halaman PDF. Tidak jadi. Ini sudah jadi. Dokumennya sudah jadi. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.